Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astri Ayu Purwati dan kali ini ya bahasan yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah terkait dengan lingkungan yang mempengaruhi kegiatan dunia usaha ataupun dunia bisnis. Nah, ini adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas ya dalam pertemuan ini. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita memahami lingkungan apa saja yang mempengaruhi dunia bisnis, kita di sini diingatkan kembali kepada sejarah yang pernah terjadi di negara Indonesia, ya, yakni krisis moneter pada tahun 97 dan juga 98. Nah, ini adalah eranya zamannya Bapak Soeharto, yang mana krismon ini jugalah yang menyebabkan ya turunnya pemerintahan Soeharto dan terjadinya juga di sini adalah demo besar-besaran untuk menurunkan pemerintahan Bapak Presiden kita Soeharto. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di krisis moneter pada tahun 97 dan juga 98? Nah, jadi krisis moneter yang terjadi pada tahun 97-98 tersebut ya memiliki dampak terhadap dunia usaha tentunya sama seperti yang kita rasakan saat ini. Saat ini kan kita sedang merasakan pandemi dan kita tahu bagaimana ya Menteri Sri Mulyani itu mengumumkan bahwa negara sudah defisit dan segala macamnya ya. Habis itu perekonomian tidak selancar dulu dan segala macamnya. Nah, keadaan yang sama itu juga ternyata pernah terjadi pada tahun 1998 di mana kita juga mengalami yang namanya krisis moneter. Nah, masalahnya ya di pada tahun 1998 tersebut yakni terjadinya kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar ya Amerika Serikat, karena yang kita tahu ya seluruh negara yaitu bergantung kepada siklusnya dolar ya. Nah, selanjutnya lagi yang kedua adalah faktor hutang luar negeri dan tidak cukupnya devisa untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Nah, inilah PR ya dari negara kita setiap tahunnya, yakni dalam pelunasan utang luar negeri. Makanya kalau misalkan kita sering lihat berita ya setiap era presiden ya mulai dari Pak Soeharto ya, kemudian ke yang selanjutnya ya Pak Gus Dur, Bu Megawati dan segala macam hingga Pak Jokowi, itu masalah kita masih sama, yakni masalah hutang luar negeri ya dengan IMF ya dan segala macamnya. Nah, yang selanjutnya lagi yakni sistem perbankan nasional yang melemah ya karena tadi ya semua perbankan itu tersentral di bank sentral. Nah, yang selanjutnya adalah politik untuk meruntuhkan rezim Soeharto, karena Bapak Soeharto ini kita sudah tahu telah ya lama sekali memimpin negara kita ya, sehingga adanya beberapa kasus politik ya yang menginginkan runtuhnya rezim ini. Makanya berlakulah yang namanya krisis. Nah, yang selanjutnya lagi dampak yang terjadi ya, ini kalau kita lihat dampak yang terjadi pada tahun 1998 ini kerusuhan. Waktu dulu itu terjadi kerusuhan huru-hara di mana-mana ya, karena daya beli masyarakat rendah ya, masyarakat miskin semakin banyak ya, kejahatan juga semakin banyak ya dan segala macamnya karena semua orang itu eh, makan ya, membutuhkan pakaian, membutuhkan pekerjaan dan segala macamnya ya untuk menghidupi kehidupannya masing-masing. Sedangkan pada saat itu ya ekonomi sedang dalam masa krisis ya, daya beli rendah ya, harga-harga naik dan segala macamnya. Nah, selanjutnya lagi di sini makanya dampaknya itu ya banyak sekali orang-orang yang ter-PHK. Makanya kriminalitas di mana-mana karena banyaknya pengangguran ya. Dan selanjutnya juga inflasi ya, kenaikan harga dan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Nah, jadi ya untuk kasus 98 tadi itu merupakan salah satu kasus ya yang mana bisnis dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi ya, yakni krisis moneter. Sama halnya seperti sekarang ini yang nantinya kita coba akan bahas ya, yakni COVID-19 ya, yang mana pandemi itu juga merupakan salah satu lingkungan yang mempengaruhi dunia usaha. Nah, di sini ya sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana case ya yang terjadi pada kenyataannya di dunia bisnis kita, di sini ada lingkungan ataupun iklim usaha ya yang terdiri dari dua golongan. Yang pertama adalah lingkungan pasar, yang kedua adalah lingkungan bukan pasar. Nah, kita langsung lihat skema ini saja ya. Untuk lingkungan pasar sendiri ini berada yang di dalam ya.
Lingkungan pasar itu terdiri dari perusahaannya sendiri, artinya ini adalah lingkungan internal perusahaan ya. Lingkungan internal perusahaan tentu penyedia bahan bakunya ya, kalau masalah-masalah perusahaan itu biasanya masalah pemasoknya ya, masalah pemberi modal ya, masalah modal dari perusahaan ya, entah itu perbankan, BPR ya, investor dan segala macamnya. Pekerjanya ya tentunya SDM-nya ya, pelanggannya ya, pesaing ataupun perusahaan lainnya. Nah, jadi ini adalah faktor lingkungan pasar ya yang mempengaruhi usaha itu. Jadi usaha kita besar kecilnya ya, berjalan atau tidaknya, tumbuhnya ya, perkembangannya itu didasarkan faktor internalnya, yakni faktor lingkungan pasar. Nah, selain itu juga ya faktor-faktor lingkungan bukan pasar. Kalau lingkungan pasar ini kita sudah tahu nih ya, kita sudah tahu strateginya, bagaimana cara menjaga perusahaan kita ya, bagaimana cara strategi agar terhindar dari faktor-faktor yang disebabkan oleh lingkungan pasar, karena kita sendiri yang menjalani nih, perusahaan kita sendiri yang menjalani, pemasok kita kita yang tahu, pesaing kita kita yang tahu gitu ya, strategi pesaing kita seperti apa, kita harus seperti apa, kita yang tahu ya. Pemberian modal kita yang tahu ya, kita yang tahu berapa kekurangan modal dari perusahaan kita, kemana kita harus mencari pinjaman modal, bagaimana kita memperlakukan para investor dan segala macamnya, itu kita yang tahu. Jadi untuk lingkungan pasar ini bisa diantisipasi oleh strategi dari perusahaan sendiri. Nah, ada lingkungan yang sangat sulit sekali untuk mengantisipasinya karena dampaknya ini besar, bukan hanya ke satu usaha tetapi ke usaha-usaha yang lainnya ya, yang dinamakan lingkungan bukan pasar ya. Nah, inilah yang biasanya perusahaan-perusahaan itu memang harus tanggap ya terhadap lingkungan-lingkungan yang seperti ini, karena lingkungan bukan pasar ini ketidakpastian isinya ya. Nah, ketidakpastian yang seperti apa? Yang pertama, kestabilan politik. Nah, kita tahu ya setiap tahunnya, setiap berapa tahunnya, periodenya ya, itu kita disibukkan dengan pemilu kada, ya, habis itu pilpres dan segala macam. Nah, itu politik, ya. Kalau sudah bicara masalah politik, yang kita tahu, ya, tentunya eh, dunia bisnis itu juga menjadi dunianya politik. Karena apa? Ya, karena tujuan-tujuan dari orang politik ini kan kalau di kampanye ya, kita tahu sendiri ya, janji-janji mereka adalah untuk meningkatkan perekonomian satu negara. Meningkatkan perekonomian satu negara yang tentunya membangkitkan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia, mulai dari usaha kecil, menengah, dan besar. Nah, dari visi mereka itu berangkat tuh politik, bagaimana mereka mempolitiki dunia-dunia bisnis ini ya, agar ya tentunya ada yang pro ya, ada juga yang kontra terhadap satu politik satu partai maupun politik partai yang lain ya. Jadi kalau itu tuh urusan politik, tetapi memang dunia usaha itu juga terjejas ya apabila terjadi ketidakstabilan politik. Nah, contohnya saja sendiri ya, kalau misalkan terjadi ketidakstabilan politik ini adalah pada saat pilpres. Nah, itu memang sedang wawahnya tuh ya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar ya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya, mereka kan memerlukan investor ya, dan mereka menjual saham dalam bentuk penjualan saham kepada para investor. Nah, itu kalau kita lihat ya, sebelum pemilihan presiden dengan setelah pemilihan presiden, yaitu saham beberapa perusahaan ya yang pro ya terhadap partai dan segala macam ini bisa naik ya, dan bisa juga turun. Nah, itu adalah pengaruh dari ketidakstabilan ataupun kestabilan dari politik. Nah, yang kedua adalah kestabilan perekonomian negara. Nah, ini juga ternyata mempengaruhi. Jadi, ya kondisi-kondisi perekonomian negara ya itu nantinya tentunya menyebabkan yang namanya inflasi. Kalau sudah inflasi, daya beli seperti apa? Daya belinya tentu rendah. Ya, kalau sudah daya beli rendah ya tentunya ya UMKM ya, bisnis ini terjejas. Nah, selanjutnya lagi ya, ini kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini juga menjadi faktor lingkungan bukan pasar yang tidak bisa kita tolak keberadaannya. Karena apa? Karena kita kembali lagi, sistem perekonomian kita adalah sistem perekonomian yang berdasarkan kepada ya undang-undang dasar. Artinya kita menganut paham ataupun sistem perekonomian yang masih terpimpin dan juga dipimpin oleh pemerintah. Segala kebijakan fiskal ya, kebijakan untuk
pendaftaran usaha misalnya dan segala macamnya itu masih tergantung oleh kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya lagi di sini adalah organisasi perburuhan dan organisasi masyarakat lain. Organisasi perburuhan ini adalah organisasi-organisasi membawahi ya serikat buruh. Ya, jadi ada kebijakan-kebijakan ya yang dibuat oleh mereka diajukan kepada pemerintah ya terkait dengan bagaimana organisasi-organisasi ini bekerja dan segala macam itu juga mempengaruhi dunia usaha. Nah, yang selanjutnya lagi adalah ciri demografi dan juga sistem sosial dan kebudayaan. Nah, ini tentunya pastinya mempengaruhi dunia usaha karena biasanya ya usaha yang berkembang di Indonesia itu tidak akan sama dengan usaha yang mungkin berkembang di Korea dan segala macamnya ya. Nah, ini adalah peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya ini sama dengan kebijakan pemerintah. Nah, yang selanjutnya adalah keadaan perekonomian dan juga politik global. Nah, keadaan perekonomian dan politik global ini kan sudah kita rasakan hingga saat ini pun masih terjadi yaitu perang yakni ya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Nah, yang mana yang kita ketahui ya perang dagang antara dua negara adidaya ini ya tentunya menyebabkan perekonomian dari kedua negara ini lemah. Dan ketika perekonomian dari kedua negara ini lemah ya karena terputusnya ekspor impor dan segala macam dibatasinya dan segala macamnya gitu ya itu akan mempengaruhi negara-negara lain karena kita tahu ya seluruh negara-negara berkembang itu tentunya ya ekonominya itu berdampak kepada negara yang superpower seperti Amerika Serikat dan juga Cina. Jadi memang berdampak ya efeknya domino kepada ekonomi di Indonesia.